Selanjutnya, soal nomor 7. Which of the following is not an example of active listening? Jawabannya itu B. Multitasking by checking your email during a conversation. Karena di sini kan soalnya, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan contoh mendengarkan secara aktif? Yang bukan merupakan contoh mendengarkan secara aktif itu yang B, multitasking by checking your email during a conversation. Sedangkan yang A itu jawaban yang benar, kayak mendengarkan itu secara aktif. Karena ini juga berlaku di grup Zoom ini ya. Kalau misalnya sambil itu pasti nggak akan dengerin penjelasannya Nurul dengan baik pasti. Karena kalau multitasking pasti nggak akan benar-benar bisa fokus ya. Ya, Bu. Alasannya itu semua opsi yang A, C, dan D itu menunjukkan kepada pembicara bahwa kita dapat memahami apa yang dikatakan. Nah, dari yang A, C, dan D itu mendengarkan secara aktif. Karena orang yang menunjukkan aktif dalam mendengarkan saat berbicara, menyampaikan adalah orang yang memahami, menahan, menanggapi. Nah, memahami itu memperhatikan apa yang dikomunikasikan oleh pembicara. Sedangkan kalau yang menahan itu mencoba untuk mengingat kembali poin atau kunci dari pembicara melalui catatannya. Lalu menanggapi, merespon pembicara untuk mengkonfirmasikan pemahaman tentang pesan yang sudah disampaikan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B, multitasking by checking your email during a conversation. Betul. Selanjutnya soal nomor 8. Sue sent a message to Jim using the company's voicemail system. When he received it, Jim called her back. Which of the following is true? Jawaban yang tepat menurut kelompok saya itu yang A. Sue encoded the voicemail, Jim decoded it, and then encoded his feedback message. Alasannya itu karena di sini pertanyaannya itu Sue mengirim pijatan ke Jim menggunakan sistem pesan suara perusahaan. Ketika si Jim itu bukan pijatan ya, itu maksudnya pesan ya, message. Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Bukan massage. Kan Sue mengirim pesan ke Jim menggunakan sistem pesan suara perusahaan. Ketika Jim itu menerima pesannya, Jim memanggilnya kembali. Lalu di sini yang ditanyakan, manakah dari pertanyaan berikut yang benar? Nah, tadi kan jawabannya itu yang A. Alasannya itu karena di sini tuh hanya menanyakan apakah kita mengetahui definisi encode, decode, dan feedback. Encode itu adalah membuat pesan siap untuk dipahami oleh orang lain. Sedangkan decoding itu melibatkan menerima pesan dan memahaminya. Nah, jadi di sini tuh Jim itu mengumpan balik berarti memberitahu pengirim bahwa dia telah menerima pesannya. Betul. Selanjutnya, next, Ci. Nomor 9, you are managing a construction project. Suddenly,
the customer asks for major change to the blueprint, you need to talk to him about this. What is the best form of communication to use? Jawabannya adalah formal written. Mengapa jawabannya formal written? Karena setiap kali kita berkomunikasi dengan pelanggan tentang ruang lingkup project, sebaiknya kan kita juga menggunakan bahasa atau komunikasi tertulis formal dan sopan. Setiap kali kita juga melihat sesuatu tentang dokumen formal dalam komunikasi dengan klien, itu tertulis secara formal juga. Nah, di sini kenapa enggak jawabannya verbal formal, maksudnya Bu, formal verbal, informal verbal, atau informal written. Karena formal verbal itu komunikasi langsung dengan baik. Sedangkan di sini jawaban yang tepat itu formal written. Nah, kalau formal written itu tadi menggunakan komunikasi secara langsung yang sopan dan formal. Yang jelas tertulis gitu. Iya, Karena ini blueprint ya, dokumen penting dan hubungannya sama customer supaya mudah ditelusuri. Nanti kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa nelusurin di mana letak kesalahannya gitu. Kalau written mudah ditelusurin. Kalau cuman verbal ya sulit, lupa karena namanya manusia. baik Bu. Lanjut ya Bu. Ya, Nak. Nomor 10, Kylie is the project manager of a project that has team distributed in many different places in order to make sure that they all get the right message. He needs to make sure that his project plan is translated into Spanish, Hindi, French, and German. What is Kylie doing when he has communication translating? Jawabannya itu encoding, karena dia harus menyandikan pesannya sehingga orang lain akan memahaminya. Tadi kan juga sudah dijelaskan, encode itu adalah membuat pesan siap untuk dipahami oleh orang lain. Betul. Selanjutnya nomor 11, there are 15 people on a project, include the project manager. How many lines of communication are there? Jawabannya adalah D, yaitu 105. Tadi Cindy juga sudah jelaskan, rumusnya itu adalah, di sini itu ada 15 orang dalam project, itu termasuk project manajernya sendiri. Nah, rumusnya ini itu rumus communication, yaitu N kali N kurang 1 bagi 2. Nah, di sini 15 kali 15 kurang 1 itu 14 bagi 2, jadi jawabannya 105. Betul. Lalu nomor 12, which communication process is in the monitoring and controlling process group? Jawabannya itu report performance. Karena report performance ini kinerja laporan. Kinerja laporan ini adalah satu-satunya. Laporan kinerja ya. Oh iya, Bu. Prosesnya sih melaporkan kinerja ya. Iya, boleh nggak apa-apa. Laporan kinerja ini adalah satu-satunya proses pemantauan dan pengendalian dalam manajemen komunikasi. Kalau
Kalau yang A itu plan communication itu kumpulan untuk membangun keseluruhan atau mendefinisikan tujuan dan mencari cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau yang C itu manage stockholder expectation itu bagaimana kumpulan proses yang diperlukan untuk memantau atau mereview kemajuan dari performa suatu project. Lalu kalau yang distribute information itu kumpulan proses yang mendefinisikan project itu dan bagaimana caranya mereka memberi informasi tentang distribusinya. Mendistribusikan informasi tentang itu. Oh, terbalik ya, Bu? Iya. Maaf, Bu. Selanjutnya dijelaskan